Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan bahasa lain, perasaan di mana dia bebas dari kesusahan. Ada sebuah pernyataan, bahagiakan dirimu sebelum bahagiakan orang lain. Kira-kira benar nggak ya? Bahagiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berbagai nikmat dan karunia yang masih diberikan kepada kita semua. Semoga hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan keberkahan, hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan berbagai nikmat. Dengan nikmat itu keimanan, ketakwaan dan amal soleh kita bertambah. Seiring umur kita yang juga semakin menua, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus berdoa, meningkatkan amal, meningkatkan ketakwaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, kita semua yang hadir di dalam masjid yang mulia ini, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI, semuanya insyaallah meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan kedua bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan bahas salah satu tema yang juga cukup menarik, yang tentunya itu menjadi keinginan kita. Bagaimana kita menjadi bahagia? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira Bapak Ibu yang hadir pada subuh ini bahagia apa enggak? Insya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia. Di dalam kamus bahasa Indonesia, bahagia itu diartikan keadaan ataupun perasaan tenang dan tentram. Dengan bahasa lain, perasaan di mana dia bebas dari kesusahan. Ada sebuah pernyataan, bahagiakan dirimu sebelum bahagiakan orang lain. Kira-kira benar nggak ya? Bahagiakan dirimu dulu, baru bahagiakan orang lain. Bapak Ibu, pernyataan ini terkadang ada benarnya, tapi juga terkadang tidak benar. Karena nanti kita mendapatkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana para sahabat itu mendapatkan kebahagiaan ketika dia mencoba membahagiakan orang lain terlebih dahulu. Sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan wa yusiru ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengutamakan orang lain, mereka itu berusaha memberikan yang terbaik kepada orang lain walaupun kemudian mereka susah. Sehingga nanti kita dengar ada kisah sahabat yang itu kedatangan tamu di malam hari dan tamu itu dijamu makan, sedangkan makanan itu hanya terbatas untuk anak dan istrinya. Artinya kalau ada tamu tidak cukup makanan itu. Lalu apa yang ia lakukan? Sahabat ini menghidangkan makanan untuk semuanya, tapi yang makanan ada isi dalam piringnya itu untuk tamu, sedangkan untuk dirinya itu piring kosong. Supaya tamu itu tenang dan makannya nyaman, dimatikan lampu sehingga tamu itu tidak tahu bahwa makanan di pemilik rumah itu tidak ada makanan. Maka mereka kemudian makan dengan lahapnya. Anak-anaknya disuruh tidur sama istrinya. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan tidak punya makanan, supaya tamu itu nyaman. Sehingga cerita ini kemudian sampai kepada Rasulullah, yang dibawa cerita ini oleh malaikat, dan Rasul tersenyum bahagia melihat perkara sahabat ini membantu saudaranya, mengutamakan orang lain lebih utama dibandingkan dirinya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita tidak bisa mendefinisikan bahagia itu adalah kita bahagia dulu baru kita tolong orang. Akan tetapi juga boleh jadi karena kita membantu orang, karena kita berusaha membahagiakan orang, disitulah kebahagiaan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menganggap bahwa bahagia itu ada di harta. Ada orang yang menganggap kalau dia punya jabatan dia bahagia.
Kalau dia punya gelar yang tinggi, dia bahagia. Ada aset, ada rumah. Terkadang kadang-kadang saya mendapatkan, kita juga perhatikan dalam kehidupan keseharian. Bapak ibu naik mobil, gitu kan? Istri anak di dalam mobil. Lalu di depan bapak ibu ada saudara kita naik becak, Pak. Dia juga bawa anak dan istrinya. Saya melihat hal-hal ini yang terjadi di kota Banda Aceh. Yang naik becak itu anak sama istrinya tidurnya lelap kali di atas becak walaupun dalam keadaan panas. Terkadang kita di dalam mobil, anak kita asik ribut di dalam mobil, berebut, satu mau nonton TV ini, satu mau nonton ini, ribut dia. Tapi yang itu, nah kalau kita tanya siapa yang lebih bahagia, dia dengan kita, belum tentu kita akan mengatakan kita lebih bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta. Ada orang punya banyak harta tapi tidak bisa tidur. Untuk tidur malam dia harus minum obat. Kalau kita dimanapun kita duduk kita bisa tidur. Apalagi ketika dengan khutbah Jumat, paling enak itu tidur. Itu mahal, Pak. Pas khatib naik, disitulah enak kali tidur dan tidurnya berkualitas. Duduk iktikaf baca Quran langsung kita tidur. Ada orang nggak bisa tidur, harus minum obat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya coba mengumpulkan bagaimana kemudian kita berusaha terus menjadi orang baik yang itu kemudian akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Nah, bahagia itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ketika kita menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri menjadi orang yang baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika kita menjadi orang baik, yaitu ketika kita tidak mengganggu orang lain. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah ayul Islam afdal. Ya Rasulullah, ini sahabat bertanya, Islam manakah yang paling utama? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, qala man saliman muslim min lisanihi wa yadihi. Setiap orang Islam yang dia selamat dari lisannya dan tangannya. Artinya bahwa saya ketika hadir di dalam sebuah komunitas, hadir di dalam sebuah kegiatan bersama teman-teman, saya tidak ingin menyakiti dengan lisan saya, dengan tangan saya terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya. Lalu kemudian bahagia itu, baik itu ketika kemudian kita bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi berpikir orientasi kepada pribadi belum tentu kemudian membuat kita bahagia. Tapi ketika kita mencoba memberikan kebahagiaan dan kebaikan kepada orang, disitulah kebahagiaan itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Malah kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kedudukan yang lebih tinggi yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, inna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, inna ahabbal a'mali ilallah ba'dal faraid. Sesungguhnya kegiatan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ba'dal faraid, setelah dia mengerjakan hal-hal yang wajib. Puasa itu wajib, salat itu 5 waktu wajib, haji itu wajib, zakat itu wajib. Nah, ada pekerjaan ataupun amal yang paling disukai oleh Allah setelah perbuatan al-faraid ini yang wajib-wajib kita lakukan. Apa dia? Idkhalus surur alal muslim. Berikan kebahagiaan kepada orang muslim. Itu perkara pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah. Bagaimana kemudian kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nanti kita lihat akan dampaknya kepada kita. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, an Umar bin Khattab radhiyallahu qala, su'ila Rasulullah SAW ayul a'mal afdal. Kalau tadi ahabbu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa perbuatan yang paling afdal? Tadi perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, ini perbuatan yang paling afdal. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idkhalul surur, kamu memberikan kebahagiaan kepada orang mukmin. Untuk memberikan kebahagiaan kepada orang mukmin, kira-kira apa saja ya? Maka kemudian asba'ta jau'atahu, ya, kasih makan sehingga dia tidak lapar.
kasih dia kenyang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan kemarin mungkin kita juga memberikan bantuan kepada anak-anak yatim. Senang mereka untuk menghadapi hari raya. Tapi kan mereka bukan hanya menghadapi hari raya, bukan hanya menghadapi Syawal. Hari ini juga dia masih hidup. Bisa nggak kita kemudian tetap memberikan bantuan kepada mereka-mereka ini? Kita penuhi perut-perut mereka, kita bantu berikan makan kepada mereka, orang-orang yang lapar. Kemudian satar tahu auratahu, tutup aurat-aurat mereka, jangan buat orang malu. Kalau orang itu salah, berikan nasihat, jangan diviralkan. Kadang-kadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menasihati orang, nasihatinya di media sosial, Pak, dibaca oleh banyak orang. Sehingga orang itu sepatutnya dia ini menjadi nasihat, malah kemudian dia menjadi benci. Gara-gara kita memberikan nasihat tujuannya baik, tapi kita vulgarkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada kesalahan seseorang, maka berikan nasihat, tutup auratnya. Jangan buat dia malu, tapi kemudian tutup auratnya, bantu dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Ataupun kemudian qadaita lahu hajah, selesaikan hajatnya. Kalau dia ada hutang, kamu buat dia susah, bantu dia untuk kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Kalau dia ada hutang sama kita, ya, kita panjangkan waktu pembayarannya kalau dia tidak mampu untuk membayar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini perkara-perkara yang kita lakukan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, yang itu kemudian menjadi pekerjaan yang afdal, menjadi pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa dampaknya? Ada dua. Dampak yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ketika kita berusaha memberikan makan kepada orang lain, memberikan dan menyelesaikan hajat orang lain, berusaha memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu kembali kepada kita. Dan itu terjadi pada dua kondisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan itu kepada kita lebih awal dibandingkan kebahagiaan yang itu akan diraih oleh orang tersebut. Apa kata Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 60? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah sebuah kebaikan yang kita buat kepada orang, Allah akan balas kebaikan itu yang sama, malah lebih kepada kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orientasikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu, lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan mendapatkan pembalasan dari kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Saya sering bercerita dan saya sering juga meyakini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menolong orang, maka yakinilah suatu hari nanti Allah juga akan membantu menolong kita. Ketika kita membantu dan mendoakan anak orang, juga akan ada orang yang akan membantu dan mendoakan anak kita. Ketika kita berusaha membahagiakan orang, yakinilah bahwa suatu hari nanti Allah akan juga membahagiakan kita. Banyak video-video viral Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anak yang dulu saya mungkin pernah cerita di sini, yang dia kemudian mencuri obat hanya untuk merawat ibunya, ketangkap. Tapi ketika ketangkap, lalu si pemilik apotek ini malah kemudian dia iba, lalu obat itu diberikan kepada anak tersebut karena dia tahu kemudian orang tuanya sedang sakit dan dia punya uang, dibekali dengan uang untuk beli makanan. Bapak Ibu, ternyata anak ini merasa berhutang budi kepada orang tersebut. Lalu kemudian terjadi proses kehidupan. 25 tahun kemudian, apa yang terjadi? Orang tua yang memberikan obat tadi terkena penyakit stroke dan dia harus operasi. Dan ternyata biaya operasi terlalu mahal, dan setelah terjadi operasi dia nggak punya uang untuk membayar, anaknya susah. Dan ternyata ketika dia menghadapi kasir untuk membayar, ternyata semua biaya pengobatan ayahnya sudah dibayar. Dia terkejut, siapa yang membayar bil rumah sakit ini? Ternyata ketemulah dia dengan seorang pemuda. Ternyata pemuda ini adalah anak yang ditolong oleh orang tua 25 tahun yang lalu. Dia mengatakan, bapak ini telah membantu saya untuk mengobati ibu saya. Hari ini saya datang untuk membantu.
Yang operasi bapak tersebut ternyata anak dulu yang telah ditolong. Kita tidak tahu bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka jadilah pribadi yang berusaha memberikan kebahagiaan dan kebaikan dimanapun. Jangan pilih-pilih kasih. Jangan pilih, oh ada untung saya bantu, kalau nggak ada untung nggak saya bantu. Sehingga ada orang mengatakan tidak ada kebaikan, ada istilahnya makan siang itu nggak mungkin gratis. Gitu Pak. Kenapa? Setiap kebaikan itu selalu ada tujuan dan maksud. Bapak Ibu lakukan karena Allah. Allah punya cara. Al jazaul ihsan il ihsan. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatun min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasra 'alal mu'assir yasrallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitannya di dunia. Barang siapa menghilangkan satu kesulitan ataupun meringankan orang yang susah, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, dia haram disentuh oleh api neraka. Rasulullah SAW mengatakan, qala Rasulullah SAW, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa yang diharamkan neraka baginya? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat jawab, kami mau ya Rasulullah. Kullu hayyin layyin qaribin sahlin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, haram disentuh api neraka bagi orang yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga qaribin, dan keempat sahlin. Siapa dia? Apa yang dimaksud dengan hayyin? Hayyin ini adalah orang yang tidak suka memaki ataupun menggerutu. Dia tidak suka melaknat, tidak suka marah, tidak gerasak gerusu. Kalau bahasa Pak Gubernur kita, beksesyo. Gitu dia. Itu yang disebut dengan hayyin. Jadi dia tidak suka menggerutu dengan kondisi dia. Oh, capek kali, nggak ada ini, nggak ada itu. Dia selalu menyalahkan kondisi. Enggak, dia tidak menggerutu, dia bersabar. Kalau ada orang yang bergerutu, maka dia menyuruh orang itu untuk yuk sabar, kita hadapi apa yang ada. Itu yang hayyin. Yang kedua, layyin, yaitu orang yang selalu menginginkan kebaikan antar sesama manusia. Jadi kalau ada orang menjelekkan orang lain, selalu dia melihat dari sisi positif. Saya mendapatkan orang-orang yang seperti ini. Ketika ada orang mengatakan dia buruk, selalu dia berusaha untuk melihat orang itu dari sisi positif. Kenapa? Karena dia tidak ingin orang itu berada dalam keburukan. Tapi bagaimana orang itu selalu berada di dalam kebaikan. Dia lemah lembut, dia santun dan seterusnya. Kemudian apa yang disebut dengan qaribin, orang itu akrab. Jadi kalau ketemu itu enak, ramah. Kalau ketemu itu wajahnya sumringah, gitu kira-kira. Jadi nyota merumpuk hanaya katanya, nyota gelam muka bedang kayu. Mahasiswa ketemu sama dosen stres dia. Lihat wajahnya udah stres, belum bicara. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qarib artinya ketika dia bertemu dengan seseorang, ketika dia sapa, senyumannya mereka, dia senang, dia sabar, dia memberikan kebaikan sehingga orang pun ketika lihat dia udah enak. Nah, itu qaribin, dia merasa dekat dengan orang lain. Dan yang terakhir, apa kata Rasulullah? Sahlin. Apa itu sahlin? Orang yang selalu mempermudah urusan orang lain. Jangan mempersulit. Cuma kadang-kadang ada juga bahasa yang terjadi di masyarakat kita, kalau bisa kita persulit, kenapa harus kita permudah? Kita ubah. Kalau perkara itu, pekerjaan itu bisa kita permudah, jangan kita persulit. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inti dari apa yang ingin saya sampaikan pada subuh ini, jadilah pribadi muslim yang selalu menebar kebaikan, memberikan kebahagiaan di mana kita berada. Di akhir ini saya ingin mengulang kembali sebuah mahfuzat. Waladatka ummuka ya abna adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ihris ala amalin takunu bi idza yabkuna haulaka dhahikan masrura. Bapak Ibu, kita semua dilahirkan dalam keadaan menangis.
Tidak ada di antara kita yang lahir itu dalam keadaan tertawa. Ya, semua kita pasti menangis. Yang tertawa, yang tersenyum, yang bahagia itu adalah kedua orang tua, ayah, abang, kakak dengan kelahiran kita. Maka ihris ala amalin takun bi'idza. Berbuatlah, kreativitaslah, buatlah inovasi, buatlah kebaikan yang sangat banyak. Nanti terbalik, ketika kita meninggal dunia, orang menangis, Pak. Ini orang terbaik, ini orang yang membahagiakan kami, orang yang menebar kebaikan, orang yang sering membantu di kampung ini, orang yang paling mudah membantu, tolong menolong, gotong royong, senang dia. Kita kehilangan orang terbaik, kita kehilangan public figure yang menjadi contoh uswah dalam kehidupan kita. Orang menangis, tapi ketika kita meninggal dunia, kita yang meninggal tersenyum bahagia karena kita tahu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pribadi yang berusaha memberikan kebaikan. Lakukan itu karena Allah, jangan batasi kebaikan kita pada momen-momen tertentu. Ramadan kita berhenti buat kebaikan. Kenapa? Karena kita kejar Ramadan, maka kita sangat terbatas. Jadilah pribadi Rabbaniyun, yaitu orang yang menyembah Allah, bukan Ramadaniyun, orang yang beribadah hanya karena bulan Ramadan. Jadi pribadi yang baik sepanjang masa, sepanjang usia, dan mudah-mudahan ketika kita menutup mata kita menutup dalam husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.